Bocah yang kerap dimarahi gurunya karena dikira bodoh ini terbaring tak berdaya. Dokter, ternyata waktu di CT setelah diperiksa terus di CT scan katanya ada itu semacam kayak kapur di antara 3 otak sini. Jadi di tengah otak itu kan ada kayak lubang untuk cairan keringat. Itu disumpah sama kapur gedenya sekubu. Di tengah kegalauan menghadapi operasi demi operasi, anak pertama saya, Adit, justru divonis terkena tumor otak. Saat itu usia Adit masih belasan tahun. Adit memang tidak berprestasi di sekolah. Rapornya lebih banyak angka merah. Di sekolah, ia dimarahi guru. Bahkan di buku pekerjaannya penuh coretan dan tulisan bodoh. Saya mencoba bersabar dan menenangkan kegalauannya. Di bangku SMP, kemampuan berpikirnya masih lamban. Hal itu sempat membuat kami cemas sebagai orang tua. Keadaan itu semakin diperparah ketika tahun 1997 Adit mengalami kecelakaan. Kepalanya membentur benda keras. Sakit, panas, pusing gitu sih katanya ya. Terakhirnya dia kolaps, dia jatuh. Waktu itu saya pikir panas biasa, entah gimana itu. Setelah dimasukkan rumah sakit, ternyata ada gangguan di otak. Dia menderita tumor otak. Menurut dokter, tumor yang terus berkembang itulah penyebab gangguan berpikir Adit selama ini. Jika tumor itu tidak segera dioperasi, kondisi Adit semakin membahayakan. Virus di otak Adit akan menjalar ke sumsum. Tim medis menyarankan agar operasi dilaksanakan di Belanda atau Jepang. Dan operasi itu membutuhkan dana besar. Memang sih untuk tindakan yang paling tepat harus ke Jepang dengan mempergunakan sinar gamma atau ke Belanda. Nah kita bayangin ngurus paspornya kapan, ngurus visanya kapan, saat itu suami saya tidak ada di tempat. Cara lain dengan penyinaran bestral. Namun cara ini mengandung resiko tinggi. Apabila penyinaran tidak tepat sasaran atau meleset, maka resiko besar bakal menghadang. Bisa cacat, bahkan lumpuh. Sakit kamu itu adalah tumor otak dan kamu harusnya dioperasi di Belanda atau di Jepang. Karena kita tidak bisa melakukan itu mengingat segala hal ya. Maka yang akan dilakukan adalah radiasi. Namun akibat dari radiasi itu akan mungkin kalau salah-salahnya, meleset-melesetnya kamu bisa buta, kamu bisa lumpuh, kamu akan ini. Siap nggak kamu? Saya memberinya semangat sekaligus memberi gambaran jika kegiatan penyinaran sampai gagal. Saya menatap anakku Adit yang tampak tegar dan siap menerima resiko apapun. Iya saya ngeliat dari sikapnya mama kan menerima cobaan dari penyakitnya itu. Mama tuh kok bisa tegar, kenapa saya enggak gitu loh. Mama tuh kayaknya nanemin dari dalam diri saya tuh sifat kayak gitu. Jadi dalam keadaan apapun, dalam kita sakit apapun, kita pokoknya harus tegar gitu. Hari-hari menunggui Adit saat operasi dan perawatan sungguh menegangkan sekaligus mengharukan. Bocah yang kerap dimarahi gurunya karena dikira bodoh ini terbaring tak berdaya. Operasi Adit berjalan lancar. Ia pun berhasil melalui masa-masa kritis dengan baik. Setelah Adit menjalani operasi khusus, dokter memasang sebuah selang yang menghubungkan otaknya hingga ke perut. Selang ini berfungsi untuk membuang cairan kotor
dari otak agar tidak menimbulkan gangguan. Sebelum selang itu dipasang, kepala Adit terus membesar seperti penderita hidrosefalus. Akhirnya Adit bisa sembuh dan memiliki kecerdasan sebagaimana bocah sebayanya. Kini ia kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik